sadayana, saudara Aki-Aki Beki Ulin. Kita ketemu lagi, kita masih di Kota Karawang. Ini di daerah yang namanya Kobak Biru ya. Kobak Biru nih. Kita di rumah saudara tuh, ada tuh Kang si Kasep tuh, Kang Rijal tuh. Pituin ti orang sini ya. Jadi mudah-mudahan di sini nanti kita ke sawah masih menemukan tanaman herbal di sekitar rumah. Contohnya ini. Ini anting-anting ini. Ini anting-anting pohon ya, anting-anting. Ini dari akar sampai daun ini sangat bermanfaat. Pohon anting-anting ini kalau zaman dulu ya, itu untuk pereh pesilat. Ya. Jadi matanya sangat luar biasa tajam. Ini untuk tingkatan tertentu itu sama para kiai atau para gurunya tuh di pereh ya, matanya dicuci pakai ini sampai keluar air, kokoto dan segala macam pada keluar itu satu. Terus kudanya kalau dia digodok bisa untuk obat sakit pinggang, bisa juga untuk yang rematik ya. Ini sebutnya anting ini, bukan anting-anting ini. Kadang-kadang disepelekan oleh kita ini. Yuk kita cari lagi yang lain. Nah ini baluntas. Nah ini baluntas ya, di Karawang masih asik. Ini obat untuk perempuan, daerah perut ya sampai daerah genitalnya ya. Ini juga untuk obat bau badan. Ini tangan ini yang udah enak dilalap ya. Ini kubis kucing buat kencing batu nih, kubis kucing. Ini pohon nona sarikaya. Ini daunnya pun obat untuk artritis ya, nyeri sendi. Ini digodok daunnya ini daun nona ya, daun sarikaya. Luar biasa, herbal masih banyak di Karawang, ini di kota. Jawer kotok ini ya, jawer kotok kecil ini obat untuk borok, obat borok ini. Ini sangat bagus kalau disatukan jawer kotok dengan daun sembung, dengan sadagori ya, dengan kiurat digodok. Itu bisa untuk lehang ya, mandi lehang. Itu untuk menghilangkan borok. Dan bisa juga kalau ini sudah digodok, bisa ya, itu bisa kita seperti sauna ya, pakai handuk digodok, uap panasnya kita hisap, itu untuk obat flu ini ya, dengan jawer kotok, daun sembung, sadagori dan kiurat ya. Luar biasa herbal di sekitar kita. Ini ada lagi nih, ini hanjuang, pohon hanjuang. Ini sangat syarat dengan sejarah Sunda. Hanjuang ini mulai dari untuk syarat kebudayaan nanam padi, panen padi, termasuk ini obat juga untuk bungkus bacang juga bisa. Ini juga bisa untuk obat ya, obat kalau diminum ini, termasuk obat untuk darah tinggi. Ini ada lagi, ini udah untuk obat mata ini ya. Ini pernah saya ceritakan sih ya, sudah saya ceritakan di episode yang lain. Ini obat mata ini. Jadi bunganya yang diambil, ini direndam ya, direndam di air bening bersih, baru ini dibuang, diteteskan ke mata, perih ya, buat mata ini. Ini obat buat sakit mata, ini obatnya. Yuk kita ke belakang di sini dari sini. Ini nih ya, ini ada pohon pisang kepok ya. Pohon pisang kepok ini itu ada jantungnya tuh. Jantungnya itu kalau direbus bisa jadi makanan yang enak ya, lalapan ya gitu. Nah, ini khusus pisang kepok atau pisang batu bisa dimakan jantungnya. Tapi kalau untuk obat herbal itu jantung caunya tuh ya, kita buang sampai tinggal yang kecilnya tuh bersih. Si pohon pisang yang sebesar gini kita buang, itu airnya agak banyak, misalnya 1 jantung cau
airnya kita kasih misalnya 6 gelas, itu sehari diminum pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Itu obat memang untuk jantung karena kadar kalsiumnya ada, kaliumnya juga tinggi, bagus untuk peredaran darah itu. Selain enak itu obat juga ya. Nah, ini saudara semua ya, saudara aki-aki bekiulin, ini gelang parab jangkrik, ini gelang yang hijau, ada gelang yang merah. Kalau gelang yang semu merah itu di sawah biasanya itu untuk di lotek, dilalap, di sayur asam enak. Nah, ini kalau yang hijau begini, ini obat ya, itu juga bisa obat, tapi ini untuk obat lebih luar biasa kalau kita godok dengan akarnya. Cukup segini ya, airnya misalnya 2 gelas kita godok atau kita rebus, dicuci bersih, siapkan air 1 gelas, air panas ini masukkan, tutup. Setelah agak dingin ininya dibuang, airnya diminum. Ini obat untuk ginjal, bagus sekali ini ya. Luka ginjal, batu ginjal ya, termasuk gagal ginjal pun ini salah satu obatnya ya. Saudaraku semua, jangan lupa subscribe ya, Aki Beki Ulin ya. Subscribe supaya nanti kelanjutannya Aki memberikan apapun tentang herbal di sekitar rumah kita. Yang subscribe bisa yang duluan dengan belnya dipencet, dengan like, dengan komen ya. Nah, ini di depan tuh. Ini di depan ini sawah ya, yang padinya udah mulai menguning. Nah, kalau zaman dulu ini padi yang agak menguning ini kita jauh ya karena terhalang kali itu. Kita ambil misalnya berapa helai ya, sampai sebesar begini. Namun kalau bahasa Sunda sageges ya. Itu diambil, dipotong rata, ditaliin pakai tali tali bambu ya. Itu digantung di atas pintu ya. Kepercayaan budaya Sunda dulu, kalau itu ditaruh di atas pintu, ditambah mungkin tantang angin atau ketupat kecil, itu bisa menghilangkan bala ya, dan mendatangkan rezeki. Itu kepercayaan dari Sunda zaman dulu tentang padi yang mulai menguning. Jadi bukan hanya masih muda atau udah tuanya, tapi padinya yang mulai menguning. Satu geges, satu gini, ditaruh di paku, dikasih tantang angin atau seperti ketupat 2 atau 3 biji. Itu untuk menandakan bahwa kesejahteraan keuangannya, ekonominya bagus, kesehatannya bagus, dan menghalangi ada bala gitu ya. Yuk kita cari lagi yang lainnya. Nah, ini yang saya sebut daun seribu ya, karena kecil. Mungkin di daerah tempat yang lain namanya beda lagi. Ini biasanya di tembok. Ini obat darah tinggi yang luar biasa, ini penurun tekanan darah tinggi dan kolesterol. Terutama tekanan darah tinggi, kalau seperti ini kita cuci bersih ya. Kita godok airnya 2 gelas, asal mendidih, diamkan ya. Setelah setengah dingin kita hangat-hangat kuku lah, kita minum pagi 1 gelas, malam 1 gelas. Ini pohon 1000 disebutnya. Mungkin di daerah saudaraku semua berbeda lagi namanya, tapi pohonnya tetap ini. Ini obat untuk darah tinggi dan kolesterol, tapi yang lebih luar biasa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Mungkin untuk daerah Karawang, Aki Beki Ulin kinimu ya, jadi cukupan hari ini karena hari sudah menjelang sore. Mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi di lain waktu. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, pencet belnya, kalau sempat komen. Terima kasih sebelumnya. Cak Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.